kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas data warehouse tentang proses pembuatan data warehouse hingga tahap ETL atau Extract, Transform, Load. Sebelum kita masuk pada tutorial, ada baiknya untuk kita mengerti apa itu data warehouse. Jadi data warehouse adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuan utama dari data warehouse adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat ke data yang relevan bagi pengguna bisnis seperti manajer, analis, dan eksekutif perusahaan. Data warehouse biasanya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem operasional yang ada di perusahaan, seperti sistem penjualan, sistem keuangan, sistem persediaan, dan lain sebagainya. Data tersebut kemudian diolah dan disimpan dalam format yang sesuai untuk analisis bisnis, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Perbedaan data warehouse dan database adalah database merupakan sistem untuk menyimpan dan mengelola data operasional yang digunakan dalam aplikasi bisnis sehari-hari. Sedangkan data warehouse merupakan sistem untuk menyimpan data historis, terintegrasi, dan terstruktur yang digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan jangka panjang. Berikut adalah pengertian dari proses ETL. Yang pertama adalah extract, merupakan semua proses yang diperlukan untuk terhubung dengan berbagai sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses-proses selanjutnya. Contohnya, membaca file dari Microsoft Excel, mengambil data dari database, mengambil data kurs mata uang dari situs sebuah bank, dan lain-lain. Berikut adalah transform. Bagian ini mengacu pada fungsi apa saja yang berfungsi untuk mengubah data masuk menjadi data yang dikehendaki, seperti mengubah tipe data dari string menjadi date, bisa apakah data nomor kartu kredit sesuai dengan format kartu kredit yang baru atau tidak, dan melakukan lookup untuk mendapatkan tentu berdasarkan kunci. Yang terakhir adalah load, atau semua proses yang diperlukan untuk mengisi data ke target. Contohnya, hasil dari proses sebelumnya disimpan ke dalam file Microsoft Excel, dan hasil dari proses sebelumnya disimpan ke dalam database OLAP. Berikut adalah tujuan dari pengembangan data warehouse kami. Yang pertama adalah untuk membangun sebuah data warehouse melalui proses ETL dengan menggunakan aplikasi SQL Server tahun 2018 R2 dan dijadikan sebagai sumber informasi bagi manajemen batik mahkota Laweyan terkait tren jenis motif batik berdasarkan kategori barang dan wilayah pemasarannya dari waktu ke waktu. Yang kedua, membangun sebuah data warehouse yang bisa digunakan sebagai solusi bisnis untuk merencanakan pemasaran secara strategis di masa mendatang. Yang ketiga, membuat data warehouse. Yang ketiga adalah membuat data warehouse, di mana membuat tabel relasi menggunakan skema Snowflake. Untuk bagian tutorial pembuatannya akan dijelaskan oleh teman berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Julio Palito dengan NPM 51200050. Baik, di sini saya akan membuatkan sebuah proses ETL menggunakan software Microsoft SQL Server Management Studio. Baik, langkah pertama di sini adalah klik pada connect untuk mengkoneksikan server kita dengan database. Nah, selanjutnya untuk tampilan seperti ini, langkah pertama adalah klik kanan pada database, kemudian new database. Nah, ini untuk membuat database baru. Nah, di sini saya memberikan nama database dengan nama jual. Setelah itu klik OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dalam database jual. Nah, yang pertama masuk pada database jual, kemudian pada bagian tabel klik kanan pada tabel, kemudian new tabel. Nah, setelah untuk tabel yang seperti ini, kita akan mengisi isi dari tabel ini. Tabel yang pertama yaitu tabel pelanggan. Yang pertama berisi tentang kode pelanggan. Nah, yang kedua berisi tentang nama pelanggan. Nah, untuk nama pelanggan ini kita beri panjang datanya 30. Untuk kode pelanggan kita beri set primary key. Nah, setelah dibuat save, dan kita memberi nama tabel ini dengan nama pelanggan.
Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu klik kanan pada tabel, pilih new. Nah, kemudian pada tabel yang ini kita akan membuat tabel mengenai tabel produk. Nah, yang pertama sini adalah kode produk, berikutnya nama produk, dan berikutnya kode pelanggan. Kemudian untuk yang nama produk, beri panjang datanya sekitar 30. Nah, kemudian pada bagian kode produk kita beri dengan set primary key yang kemudian akan dihubungkan dengan tabel yang sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya kita save. Kita beri nama tabel ini dengan nama produk, tabel produk. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat relasi antara tabel, yaitu tabel pelanggan dengan tabel produk dengan cara klik kanan pada diagram data diagram, kemudian new database diagram. Kalau untuk seperti ini silakan klik yes. Nah, kemudian kita akan add beberapa tabel yang sudah kita buat tadi. Kita akan hubungkan tabel pelanggan dengan tabel produk. Yang pertama di sini adalah kita tarik dari kode pelanggan menuju kode pelanggan yang ada pada tabel produk. Kemudian sampai sini. Oke. Kemudian kita beri nama dengan nama relasi. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang sudah kita buat tadi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita klik kanan pada tabel pelanggan. Di sini kita pilih editor 200 rows. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Di sini kita akan mengisi data dari tabel ini. Yang pertama kode pelanggan, di sini kita akan beri dengan angka 01, kemudian nama pelanggan, misalnya kemudian tinggal kita save. Yang berikutnya kita akan mengisi pada tabel produk, pilih top 200, kemudian untuk kode produk kita berikan 1, nama batik 1, untuk kode pelanggan 01, kemudian 2 batik 2, setelah itu tinggal save dan kemudian close. Oke, yang berikutnya di sini kita akan membuat sebuah data warehouse baru, yaitu yang berguna untuk menampung semua data dari database. Misalnya database jual, nah kemudian ini akan ditampung pada sebuah database baru, data warehouse baru. Pertama kita klik new database, kemudian beri nama dengan nama dw jual. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita akan membuat tabel baru. Yang pertama adalah kode pelanggan. Yang kedua adalah nama pelanggan. Dan untuk panjang datanya samakan saja 30. Nah, setelah itu pada bagian kode pelanggan kita beri dia set primary key, kemudian save dan beri nama dn pelanggan.
Setelah itu klik OK. Kemudian untuk membuat tabel berikutnya yaitu tabel produk. Pertama di sini adalah kode produk. Yang kedua nama produk. Untuk panjang datanya samakan seperti tadi 30. Nah kemudian yang berikutnya adalah kode pelanggan. Kemudian pada bagian kode produk kita beri set primary key, kemudian tinggal save dengan nama dan produk. Setelah itu klik OK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdinand Pria dengan PMLisan 21/2052. Maka selanjutnya kita akan membuat proses ITL itu sendiri. Sebelum itu kita bisa cek untuk pastikan jika pada data warehouse yang akan kita buatkan proses ITL itu tidak terdapat data-data pelanggan. Di sini kita bisa lihat data yang ada pada tabel pelanggan pada database jual sudah terisi, sedangkan pada data warehouse jual nantinya akan sebagai gudang data. Di dalam tabel dimensi pelanggan kita bisa lihat apa yang sudah terisi. Data yang terdapat pada tabel dimensi pelanggan belum terisi apa-apa atau masih kosong. Setelah itu langkah selanjutnya kita bisa buka Visual Studio 2019. Kita pilih Create a New Project. Setelah itu kita ketikkan SSIS, kita pilih Integration Service Project, lalu klik Next. Di sini kita beri nama DW Jual. Setelah itu kita create. Untuk membuat proses ITL. Langkah pertama kita tarik data flow test ini ke dalam. Setelah muncul kita klik 2 kali pada data flow test, lalu kita cari dan tarik yang namanya OLEDB source yang dalam artian di sini bertugas sebagai penampung data pada sebuah database yang nantinya akan dibuatkan proses ETL-nya. Jadi data yang ada pada database yang dimasukkan dalam OLEDB source ini nantinya akan disalin dan dipindahkan ke OLEDB destination yang bertugas sebagai gudang data atau data warehouse sendiri. Terus kita pilih data conversion, di mana ini nantinya akan berfungsi sebagai jalur untuk pemindahan data yang ada pada OLEDB source ke OLEDB destination. Setelah itu kita tarik dan kita hubungkan OLEDB source ke data conversion dan data conversion ke OLEDB destination. Setelah itu kita klik 2 kali pada OLEDB source, kita pilih new. Selanjutnya kita pilih new lagi. Terus kita ke providernya, kita pilih Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Kita pilih OK. Setelah itu kita isikan server name-nya sesuai dengan nama server yang ada pada SQL Server. Setelah itu kita pilih database yang akan kita buatkan atau kita tampung di dalam OLEDB source yang nantinya akan dipindahkan ke data warehouse. Kita pilih database jual, kemudian klik OK. Lagi di sini kita pilih tabel mana yang akan kita pindahkan isinya. Di sini kita pilih tabel pelanggan, kemudian klik OK. Setelah itu kita ke OLEDB destination, kita klik 2 kali. Kita buatkan prosesnya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita pilih new. Di sini kita pilih Microsoft OLEDB Provider for SQL Server.
Setelah itu kita ketikkan username-nya, lalu kita pilih data warehouse atau gudang data yang akan kita jadikan tempat untuk menampung data-data yang ada pada database jual. Di sini kita pilih namanya jual, lalu klik OK, oke lagi, dan di sini kita pilih tabel yang akan nantinya kita pindahkan, itu tabel pelanggan. Setelah itu kita ke mapping untuk melihat koneksi yang dihasilkan atau koneksi yang dibuat. Sini sudah sesuai dan kita klik OK, kemudian kita bisa klik start untuk memulai proses debugging. Kita tunggu saja hasilnya. Setelah selesai prosesnya, kita bisa ke Microsoft SQL Server Management Studio dan kita bisa cek pada tabel dimensi pelanggan yang ada pada data warehouse di visual. Kita pilih edit top 200 rows untuk melihat data. Di sini data yang ada pada tabel pelanggan, tabel dimensi pelanggan, tabel pelanggan yang pada database jual itu sudah dipindahkan ke atau disalin ke tabel dimensi pelanggan yang ada pada data warehouse jual. Di sini kita bisa lihat data yang terdapat dalam tabel pelanggan pada database jual apakah sama dengan data yang dipindahkan ke tabel dimensi yang terdapat pada data warehouse DW jual. Bisa pilih ini. Di sini data yang terdapat pada tabel pelanggan di dalam database jual berjumlah 3, dan di data warehouse di dalam tabel dimensi pelanggan yang terdapat dalam data warehouse jual yang tadinya dibuatkan ProsETL. Di sini juga data yang ada pada data warehouse itu berjumlah 3. Jadi bisa dikatakan dari ProsETL yang kita lakukan tadi bisa dikatakan berhasil. Mungkin sekian dari saya.